Hari ini senang banget karena merpati yang paling mahal di Farm Supardi alias merpati shocking sudah berhasil bertelur. Tapi oke, kalian masih ingat si Bom ini nggak sih? Iya, dia ini tuh merpati shocking favorit aku. Anakannya dia tuh udah aku tunggu-tunggu banget dari lama. Tapi selama ini dia belum berhasil dijodohkan. Dia udah pernah dijodohkan dengan indukan shocking tiger tapi malah berantem terus. Dan dijodohkan dengan indukan shocking blue bar tapi nggak berhasil juga. Dan terakhir dia tuh aku jodohkan dengan indukan merpati shocking Snow White aku. Dan ternyata dia mau dong. Kalian bisa lihat ini proses pendekatannya. Nggak berapa lama setelah dijodohkan, mereka itu tuh udah mulai bikin sarang. Dan aku tuh senang banget karena mereka berhasil dijodohkan. Akhirnya setelah aku pelihara hampir 1 tahun, baru kali ini si Bom cocok dengan pasangannya. Ini tuh udah betina yang keempat untuk si Bom. Dan alhamdulillah baru kali ini betinanya sampai bertelur dong. Ini kalian bisa lihat, hari ini aku bener-bener kaget banget pas ngecek kandang mereka. Soalnya di bawah si Bom itu tuh udah ada 1 butir telur. Aku tuh bener-bener senang banget karena sebelumnya tuh aku udah mulai nyerah karena udah hampir 1 tahun melihara merpati shocking gak pernah bertelur. Dan hari ini alhamdulillah semua capeknya sudah terbayar. Sebenarnya aku tuh punya 2 pasang merpati shocking dan betinanya tuh aku rocker dengan harapan supaya mereka bisa berjodoh. Sekarang betina blue bar yang aku jodohin dengan si Bom kemarin udah aku jodohin dengan pejantan Snow White. Dan alhamdulillah mereka juga kelihatan akrab banget nih. Semoga dalam waktu dekat mereka juga bisa produksi telur. Amin, supaya merpati shocking di Farm Supardi ini tuh bisa banyak karena mereka tuh lucu-lucu banget. Nah lanjut lagi, ini tuh beberapa hari setelah mereka mengerami telurnya, aku kaget banget ngelihat telur-telur mereka tuh udah ditelantarkan. Ini kenapa coba? Apa ya yang salah sampai indukan merpati shockingnya berhenti mengeram kayak gini? Padahal selama ini mereka tuh nggak pernah aku ganggu ya. Apa ini telur-telurnya udah pada rusak ya? Makanya mereka nggak mau ngerami lagi. Tapi ini memang sebenarnya telurnya udah pada dingin sih. Kayaknya udah lumayan lama nggak dirami. Biar lebih akurat, di sini tuh aku bawa aja telur-telurnya untuk dicek. Jadi di sini tuh aku mau ngecek telurnya dengan cara di center. Untuk meneropong telur kayak gini tuh kita harus di tempat yang gelap ya, supaya isi di dalam telurnya bisa terlihat. Dan ini telur yang pertama kita teropong, ternyata telurnya ini tuh nggak fertil. Kalian bisa lihat kan, ini tuh di dalam telurnya bening dan gak ada tanda-tanda adanya anakan merpati. Dan itu artinya telur ini tidak fertil dan tidak bakalan bisa menetas. Ini tuh benar-benar sayang banget ya telurnya gak fertil. Padahal ini udah ditunggu-tunggu dari lama banget. Ya udah, sekarang kita lanjut untuk ngecek telur yang kedua. Dan di telur yang kedua ini ternyata kita ada harapan woi. Ini tuh Masya Allah banget, kalian bisa lihat kan. Di telur yang kedua ini tuh anakan merpatinya terlihat jelas banget. Kalian bisa lihat tuh dia gerak-gerak, lucu banget. Walaupun cuma 1 telur yang fertil, tapi di sini alhamdulillah kita masih punya harapan. Dan aku bener-bener senang banget dan bener-bener pengen banget ngejaga telur ini supaya bisa berhasil menetas. Makanya telur yang berhasil ini tuh bakalan aku kasih untuk dierami indukan merpati santinet aku ini aja. Merpati santinet aku ini tuh kebetulan lagi mengerami telur juga. Dan seperti biasa mereka tuh nggak pernah fertil telurnya. Ini tuh udah keempat kalinya mereka bertelur tapi nggak pernah fertil. Makanya supaya nanti mereka bisa merasakan punya anak, telur yang fertil tadi aku kasih buat mereka eramin. Karena mereka sebenarnya tuh mengeramnya bagus tahu. Mereka nggak pernah ninggalin telurnya atau bikin telurnya berantakan. Ya cuman rezekinya aja telur mereka nggak pernah jadi. Ini telur mereka udah kita ambil dan dari sini tuh sebenarnya udah kelihatan jelas banget perbedaan telur fertil dan tidak fertil. Warna telur yang tidak fertil tuh kelihatan lebih terang daripada yang fertil karena memang tidak ada embrio di dalam telurnya. Dan ini telur fertilnya langsung aja kita masukin ke bawah indukan merpati santinetnya buat dieramin. Semoga aja telur ini tuh bisa menetas ya, kita percayakan ke mereka. Dan untuk telur-telur yang tidak fertil ini tuh sebenarnya masih bagus ya karena belum busuk juga. Jadi ini masih bisa dikonsumsi, masih bisa digoreng atau direbus. Oh ya, karena kegiatan kita hari ini udah selesai, jadi kayaknya videonya sekian dulu aja ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah.